Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 750. Ruang hampa di luar bintang, serta langit penuh bintang di luar ruang hampa, semuanya adalah wilayah yang dikuasai oleh berbagai kekuatan besar. Karena itu, sejak awal, Ning Hanyu tahu bahwa mereka berdua mustahil melarikan diri dari bintang Jin Hao. Jika para ahli Gunung Jianyu yang ditempatkan di ruang hampa atau ruang antar bintang turun tangan untuk menghentikan mereka, nasib mereka di tangan Suan Jingyun si pria cabul bisa dipastikan akan mengerikan. Kita pergi ke pegunungan angin terbelah. Setelah terbang keluar dari kota dengan artefak penerbangan, Ning Hanyu segera membuat keputusan. Pegunungan angin terbelah. Qi Yurong terkejut karena ia tidak tahu apa itu pegunungan angin terbelah. Ning Hanyu, yang sering mendengar berbagai informasi, segera menjelaskan, pegunungan angin terbelah adalah wilayah berbahaya di bintang Jin Hao, penuh dengan kekuatan angin dan guntur sepanjang tahun. Mirip dengan hutan angin dan guntur di dunia bawah kita, tetapi pegunungan angin terbelah jauh lebih mengerikan. Hutan angin dan guntur, pegunungan angin terbelah. Wajah Qi Yurong berubah. Ia tahu betapa berbahayanya tempat seperti itu, di mana kekuatan angin dan guntur menyelimuti segala sesuatu. Bahkan ahli tingkat Kaisar Dewa bisa kehilangan nyawanya di sana. Kak, jangan khawatir. Kau lupa aku menguasai hukum kehidupan. Meskipun aku belum mencapai tingkat ke-6, aku yakin bisa bertahan di pegunungan angin terbelah, Ning Hanyu berkata dengan penuh percaya diri. Qi Yurong, meskipun lebih tenang dan bijak daripada Ning Hanyu, tidak bisa menyamai adiknya dalam kecerdasan dan kemampuan pengambilan keputusan. Artefak penerbangan yang ditinggalkan Luo Xiu, yang mengandung hukum ruang dan kecepatan, jauh lebih unggul dibandingkan artefak penerbangan biasa. Dengan itu, mereka berhasil mencapai pegunungan angin terbelah tanpa hambatan. Kini, mereka berdiri di tepi pegunungan itu, yang penuh dengan angin kencang dan guntur memekakkan telinga. Bahkan berdiri di tepinya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa gentar. Di dalam pegunungan angin terbelah, kesadaran spiritual tidak dapat digunakan. Jika dicoba, kekuatan angin dan guntur yang liar akan menghancurkannya dan menyebabkan kerusakan pada lautan kesadaran seseorang. Hanyu, kau yakin kita harus masuk ke sini? Qi Yurong bertanya dengan keraguan setelah melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Tentu saja, kita hanya perlu bertahan sampai kakak Ye kembali. Aku yakin dia akan menyelamatkan kita, Ning Hanyu menjawab dengan gigih, menunjukkan sifat keras kepalanya. Di kota bintang Jin Hao, Luo Xiu dan Ji Xiaozi akhirnya tiba setelah menggunakan beberapa kali formasi teleportasi. Perjalanan dari bintang Tianlu ke bintang Jin Hao sangat jauh, dari pusat dunia besar Tianlu hingga ke pinggirannya. Jika ditempuh dengan kemampuan terbang biasa, perjalanan itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Selama perjalanan, Luo Xiu menceritakan beberapa kisahnya dari dunia bawah kepada Ji Xiaozi, termasuk bagaimana dia mendapatkan tentakel binatang penelan bintang. Ji Xiaozi tertawa tanpa henti mendengar ceritanya. Dua dewa tertinggi itu benar-benar bodoh, Ji Xiaozi berkata sambil tertawa. Sambil bercanda, mereka tiba di depan halaman yang pernah dibeli Luo Xiu. Setelah lebih dari 10 tahun, halaman itu terlihat tidak berubah. Formasi pelindungnya tetap utuh tanpa tanda-tanda kerusakan, membuat Luo Xiu merasa lega. Itu berarti Qi Yurong dan Ning Hanyu tidak menghadapi masalah besar di sana. Namun, setelah memasuki halaman, Luo Xiu segera menyadari ada yang salah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Qi Yurong dan Ning Hanyu, dan halaman itu tampaknya sudah lama tidak dihuni. Tidak ada orang. Ji Xiaozi melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Seharusnya tidak seperti ini. Aku sudah berjanji kepada mereka untuk kembali ke sini, Luo Xiu berkata dengan nada serius, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin mereka keluar karena suatu urusan. Ji Xiaozi mencoba menenangkan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Ia sangat mengenal Qi Yurong dan Ning Hanyu. Mereka tidak akan pergi begitu lama, apalagi tanpa meninggalkan pesan di halaman ini. Menyadari hal ini, Luo Xiu segera menuju sebuah toko informasi di kota. Karena bintang Jin Hao adalah tempat penghubung antara dunia bawah dan dunia besar, informasi apapun, besar atau kecil, biasanya dapat ditemukan di sini. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu keluar dari toko informasi dengan ekspresi yang sangat dingin, wajahnya dipenuhi kemarahan. Ji Xiaozi, yang mendengar informasi yang sama, juga tampak cemas. Namun, satu hal yang pasti, Suan Jingyun, si pria cabul, pasti akan mati. Gunung Jianyu, yang terletak di bintang Jin Hao, adalah kekuatan dominan di bintang ini, bahkan dianggap sebagai sekte nomor 1. Reputasinya tidak hanya dikenal di bintang Jin Hao tetapi juga di beberapa bintang tetangga. Gunung Jianyu berdiri di lokasi dengan energi spiritual paling kuat di bintang Jin Hao. Setiap kali mereka merekrut murid, acara itu menjadi pesta besar bagi para bakat muda dari bintang Jin Hao dan sekitarnya. Siapapun yang diterima untuk belajar di sana akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, kali ini, Gunung Jianyu mungkin menghadapi ancaman besar. Luo Xiu, yang kini mengetahui apa yang terjadi, telah mengalihkan fokusnya ke sekte itu.
Di kaki Gunung Jianyu, Luo Xiu dan Ji Xiaozi berdiri memandang ke atas. Gunung itu penuh dengan aula megah dan paviliun yang menjulang, memancarkan aura kemegahan. Kakak Li, apakah kau melihat bayangan yang melintas tadi? Di kaki gunung, dua murid penjaga tengah berbincang. Salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya. Matamu pasti salah. Aku hanya merasakan angin lewat, tidak ada bayangan apapun, jawab kakak Li sambil menggelengkan kepala, merasa tidak perlu menghiraukannya. Mereka berdua hanyalah murid biasa dengan kekuatan tingkat dewa dan iblis. Dengan kemampuan Luo Xiu saat ini, ia dapat melintasi mereka tanpa jejak, bahkan tanpa mereka sadari. Menggunakan hukum ruang, Luo Xiu dan Ji Xiaozi menyembunyikan diri dalam kehampaan dan langsung memasuki Gunung Jianyu tanpa seorang pun menyadari keberadaan mereka. Di sebuah istana di Gunung Jianyu, suara tawa dan tarian bergema. Xuan Jingyun duduk dengan santai, dikelilingi oleh para wanita cantik. Tuan, sudah hampir 3 bulan. Kenapa Anda masih memikirkan wanita itu? Benar sekali, Tuan. Wanita itu tidak tahu diri, berani menolak Anda dan bahkan memilih lari ke pegunungan Agin terbelah daripada memenuhi keinginan Anda. Dia memang pantas mati. Biarkan kami, para wanita, melayani Anda. Mengapa masih memikirkan wanita tidak berguna itu? Xuan Jingyun tertawa puas di tengah pujian dan layanan para wanita itu. Namun, tiba-tiba, di tengah ruangan, ruang seolah beriak dan dua sosok muncul. Siapa kalian? Berani sekali. Siapa yang berani masuk ke istana Tuan tanpa izin? Para wanita segera mundur ketakutan, sementara beberapa memandang dengan waspada ke arah dua orang yang baru muncul. Kau siapa? Tanya Xuan Jingyun, mendorong wanita di sampingnya dan menatap Luo Xiu dengan ekspresi serius. Meskipun ia dikenal sebagai pria cabul, Xuan Jingyun tidak bodoh. Ia tahu bahwa orang yang bisa masuk ke istananya tanpa suara pasti bukan orang biasa. Terlebih, mereka jelas menguasai hukum ruang, sesuatu yang sangat langka bahkan di kalangan jenius dari sekte besar. Aku datang untuk membunuhmu. Luo Xiu berbicara dengan tenang, matanya dingin menatap Xuan Jingyun. Kurang ajar, tidak peduli siapa kau, berani tidak. Menghormati Tuan di Gunung Jianyu adalah dosa besar. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya muncul. Ia adalah pengawal Xuan Jingyun, seorang ahli tingkat Dewa Kaisar lapisan 3. Pengawal ini tidak ragu untuk langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Artefak tingkat Dewa Kaisar bersinar terang, dan hukum tingkat 6 meledak dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh istana. Namun, Luo Xiu tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, Ji Xiaozi maju dan menyerang. Dengan satu jari, ia mengarahkan kekuatan hukum ruang, membentuk pedang energi yang melesat ke arah pengawal itu. Puff, aura pengawal itu langsung lenyap. Pedang energi itu melintas di tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi serpihan darah yang beterbangan. Para penghuni istana tertegun. Pengawal tingkat Dewa Kaisar, yang dianggap tak terkalahkan, tewas hanya dengan satu serangan. Ji Xiaozi, bunuh mereka semua. Ekspresi Luo Xiu dipenuhi dengan kemarahan dingin. Suaranya mengandung niat membunuh yang kuat, tanpa belas kasihan sedikit pun. Luo Xiu selalu percaya bahwa kelembutan dalam dunia seni bela diri adalah kebodohan. Musuh tidak akan menghargai belas kasihmu. Sebaliknya, mereka akan bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerangmu kembali. Bagi Luo Xiu, jika seseorang pantas mati, maka mereka harus mati. Itu adalah prinsipnya yang tak tergoyahkan. Ji Xiaozi tampak ragu. Meskipun ia tidak memiliki hati yang sekeras Luo Xiu, ia tidak ingin menentang keinginannya. Setelah sejenak berpikir, ia mulai menyerang. Puff, puff, puff. Darah berceceran di seluruh istana. Bahkan para wanita cantik, yang biasanya dianggap permata berharga, tidak diberi kesempatan untuk hidup. Luo Xiu memandang mereka semua dengan dingin, tidak peduli dengan kematian mereka. Bagi Luo Xiu, siapapun yang menyentuh orang-orang yang ia lindungi harus membayar dengan nyawa mereka. Bersambung.